pengantar ilmu ekonomi. Halo teman-teman, salam sejahtera buat teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Tata Niaga, dengan nama Doli Marito Sihotang, dengan nomor induk mahasiswa 2005 09 1046, dengan program studi administrasi bisnis. Saya duduk di kelas AB2D. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Pernah nggak teman-teman berpikir, apa sih itu ilmu ekonomi? Mengapa sih kita harus bertindak secara ekonomi? Dan apa sih itu teori permintaan? So, di video kali ini saya akan jelaskan semuanya. Let's go! Apa sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas dan usaha dalam membuat suatu alternatif, barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang terbatas. Mengapa manusia harus bertindak secara ekonomi? Nah, karena tindakan ekonomi ialah tindakan yang dilakukan semua orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan dan dapat membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, dan dapat membedakan kualitas dan harga barang serta jasa. Nah, kali ini kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu teori permintaan. Apa sih teori permintaan? Nah, teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli untuk suatu komoditas barang dan jasa dalam buku Ekonomi Mikro tahun 2007, karya Sugiarto dan kawan-kawan. Diterangkan bahwa teori permintaan juga menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga serta pembentukan dalam kurva permintaan. Apa sih faktor yang mempengaruhi teori permintaan? Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan, di antaranya 1. Harga komoditas itu sendiri. 2. Harga komoditas lain yang berkaitan erat dengan komoditas tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Nah, analisis teori permintaan. Posma Sariguna, JK, dalam modul Ekonomi Mikro Pasar tahun 2017 menerangkan dalam melakukan analisis permintaan, terdapat perbedaan pengertian mengenai permintaan dan jumlah komoditas yang diminta, yaitu 1. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. 2. Jumlah yang diminta adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli. Selanjutnya kita akan bahas kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan pada berbagai tingkat harga. Sehingga kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva permintaan individu. Berikut adalah tabel kurva permintaan. Berikut saya akan bagikan keterangan dari kurva permintaan. Keterangan. D disebut demand atau permintaan. S disebut supply atau penawaran. P disebut price atau harga. Q disebut quantity atau kuantitas atau banyaknya barang. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa sih hukum permintaan? Oke,
saya akan jelaskan. Hukum permintaan atau the law of demand pada hakikatnya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, maka makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, dari hipotesa di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Nomor 2, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian terutama barang yang akan naik harganya. Oke teman-teman, inilah sekilas ilmu dari saya tentang teori permintaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.